orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, damai, sejahtera bagimu sekalian. Puji dan syukur di hari yang baru ini, bersama-sama kita datang memuji Tuhan, bersyukur atas rahmat, kebajikan dan kemurahan-Nya, hidup di dalam kasih dan pengampunan-Nya. Biarlah setiap insan, khususnya orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus, juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni itu melupakan. Ampunilah sesamamu sampai engkau melupakan kesalahannya, sehingga tidak ada lagi orang percaya, orang Kristen yang tetap tinggal di dalam kebencian. Pengampunan, Bapak Ibu terkasih, itu menyembuhkan. Saya bersaksi, satu-satunya orang yang paling saya benci dalam hidup saya yaitu papa saya, karena sudah melukai saya sejak saya dalam kandungan 9 bulan sampai lahir ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tapi kasih Tuhan mampukan saya mengampuni satu-satunya orang yang paling saya benci karena melukai saya segitu rupa, dan mama saya. Ketika saya mengampuni, maka kasih-Nya memulihkan hidup saya. Seorang yang hancur, broken home, narapidana, pecandu, Yesus oleh kasih-Nya memulihkan ketika saya mengampuni. Kita seringkali berdoa minta ampun sama Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak saudara dengar firman Tuhan, agar waktu kita berdoa bukan hanya minta ampun ke Tuhan, tapi kita juga mau memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan jadi orang yang egois, yang hanya mau diampuni, tapi kita menimbun amarah, kekesalan, jengkel, luka untuk orang lain. Saya percaya sepanjang live streaming ini ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan karena hatinya yang tadi luka oleh karena kebencian, amarah, dendam, diubahkan, dipulihkan. Dan orang-orang sakit, terimalah kesembuhanmu in Jesus name. Tuhan itu baik, selama-lamanya tidak pernah berubah.
Silahkan Bapak Ibu sekalian ketik rame-rame, Tuhan Yesus itu baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Mari kita berdoa dalam nama Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu atas kami terima dan kami rasakan saat ini, di pagi yang baru, di hari yang baru ini. Melimpah kebaikan-Mu. Hati kami penuh dengan rasa syukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Rohaya marakorana masyandi, rinana rahaya ramaya syandi. Setiap jiwa bersyukur, roh kami bermazmur bagi Engkau Tuhan. Tuhan di surga yang memberikan kami kasih, mengampuni dan mampukan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. In Jesus name. Kasih karunia Tuhan mampukan kita hidup dan berjalan setia kepada firman-Nya. Amin. Silakan di-share, di-posting ulang, di-tap layar, dibagikan. Kita siap untuk memuji Tuhan dan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika hatimu telah disakitin, belajar untuk memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar memberi, hati mengasihi. Dengan rendah hati berkata, ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami belum mampu sempurna untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami belajar kepadamu ya Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang baik. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada batas. Yes, luar biasa. Tuhan mengampuni dosa yang hitam, jadikan putih seperti salju. Ketika hatiku telah disakiti, ku mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ku mau memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti kasih Tuhan memaafkan, mengampuni, tiada batas. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti kasih Bapa
mengasihi, mengampuni, tiada batas. Seperti kasih Yesus, mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Ini pujian yang begitu menyentuh hati. Saya rindu semua kita mengalami zaman Kristus, dan saya rindu saudara juga mengajak orang mendengar pujian ini supaya hidup mereka juga mengalami sentuhan kasih yang mengampuni, supaya setiap orang yang kita kasihi juga mereka bisa hidup di dalam pengampunan dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Kebencian, akar pahit, membuat luka dan menjadi sarang penyakit di tubuh manusia. Oleh karenanya hari ini, siapkan hatimu. Kita mendengar firman bagaimana kasih Tuhan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ku mau memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, thank you, ku mau memberi hati mengasihi. Makasih. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni. Mau belajar Tuhan, kami gak berhenti hari ini. Kami mau belajar untuk hidup dalam pengampunan-Mu. Seperti kasih Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Sama-sama diberkati selalu sama Tuhan Yesus ya. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Ketika hatimu telah disakiti, ayo siapa yang sakit hati atau siapa yang disakiti, ajar kita rendah hati, mau saling mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar yuk. Ku mau memberi hati mengasihi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada batas. Ayo kita belajar sama-sama ya. Ampuni bila kami ya Tuhan belum mampu mengampuni
ampuni yang bersalah kepada kami. Kita terus belajar ya. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti kasih Tuhan mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti kasih Yesus mengampuni, mengasihi, tiada batas. Saya dan Anda dicintai oleh karena kasih-Nya, bukan karena kita ini hebat. Kasih Tuhan bisa mengubah seorang yang keras hatinya, bahkan lukanya paling dalam hidupnya bisa disembuhkan oleh kasih Tuhan ketika menjamah hidup hati orang tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka saya mau ajak kita untuk senantiasa bersyukur. Ketika ramai-ramai bersyukur. Bersyukur adalah satu kata yang sederhana, tak mempunyai kekuatan, dampak, impact yang luar biasa. Hati pujian ini katakan saya. Silakan di-share, silakan dibagikan, diposting ulang. Makasih. Syukurmu Tuhan Yesus yang terbaik, saat sekeliling tak mengerti isi hatimu, tak mengerti hidupmu, tetaplah naikkan syukur, tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus pegang kendali, Hore! Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku mengucapkan syukur. Tuhan Yesus pegang kendali. Puji Tuhan, setiap hati sudah siap menerima benih firman, karena pujian tadi ada hadirat Tuhan, sehingga setiap hati menjadi lembut untuk ditaburi sabda firman yang terus bertumbuh, berbuah, dan setia. Yuk kita dengar firman-Nya di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang setia, melihat firman Tuhan dan saya membacakan. Bapak Ibu seperti biasa silakan diketik di kolom komentar. Selepas itu tolong dibagikan
disiarkan, di-share sebanyak-banyaknya, biar dunia ini mendengar firman Tuhan lewat kita yang membagikan melalui jempol-jempol kita yang dipakai diurapi untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Saya mau disclaimer dulu ya sebelum baca ayat firman-Nya. Kita akan sharingkan. Garis besarnya akan sampaikan bicara soal pengampunan. Mengampuni itu berarti melupakan orang yang bersalah kepada kita. Seringkali kita berdoa minta Tuhan ampuni. Ayo, siapa mau jujur? Saya. Tapi hari ini saya akan ingatkan lewat firman sabda Tuhan bahwa betapa pentingnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi firman hari ini akan membalut luka hati Anda, mengubah pahitnya masa lalumu, dan mendatangkan berkat yang melimpah sukacita dalam hidup Anda dan orang di sekitar kita semuanya. Baik, sekarang saya bacakan firman Tuhan dari satu kisah Manasye dan Efraim. Ada tertulis dari kitab Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus dan selamat mendengarkan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Jadi anak sulungnya Yusuf bernama Manasye. Sebab katanya, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi Yusuf hidupnya itu dulu itu pahit. Ingatkan kisah mulai dari dapat visi sampai masuk ke sumur, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Hidupnya sangat pahit. Yusuf punya anak yang dikatakan anak sulungnya bernama Manasye. Manasye itu punya arti. Dan arti dari nama Manasye yang Tuhan kasih agar Yusuf berikan, artinya Tuhan membuat aku melupakan kesukaranku. Manasye artinya Tuhan membuat aku lupa. Lupa apa? Kepahitan, kesukaran, masa-masa sulit. Karena semua hal itu kalau terus diingat akan membawa beban, duka cita. Tuhan mau kita bersuka cita. Memang sukacita didahului oleh duka cita. Pengalaman hidup membuat kita menjadi kuat. Tapi jangan terus kita hidup dalam duka cita. Karena dalam Tuhan ada Roh Kudus dan membuat kita mampu bersuka cita senantiasa sekalipun ada air mata. Saya lanjutkan ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi anak yang kedua namanya adalah Efraim. Anak pertama Yusuf adalah Manasye. Anak kedua namanya Efraim. Kalau Manasye artinya Tuhan membuat aku melupakan kepahitan di masa lalu. Manasye artinya Tuhan membuat aku berkembang dalam masa kesusahanku.
Tuhan membuat aku menang dari kesengsaraanku. Luar biasa. Nah, kalau kita menyimak dari dua ayat ini, Tuhan itu konsen dan serius, dan kita sebagai anak Tuhan mesti paham bahwa perihal sebutan atau nama sesuatu yang penting bagi Tuhan. Nama itu bukan cuma sekedar panggilan, bukan juga cuma sekedar kata, tapi nama bisa menyembuhkan hati yang melalui begitu banyak luka, pengkhianatan, ataupun penantian panjang melewati padang gurun kesengsaraan. Kalau kita kembali mengingat kisahnya Yusuf, bagaimana dia yang harusnya saudara kandungnya menjaganya malah dijual oleh saudara sendiri. Bagaimana Yusuf melewati masa belasan tahun ketika diproses oleh Tuhan. Dia dipenjara tanpa salah, jauh dari keluarga, dijual sebagai budak. Dan dia punya begitu banyak alasan untuk membenci. Kalau saya, ada satu orang yang paling saya benci. Dulu, luka begitu dalam papa kandung saya. Karena saya dikandung 9 bulan, papa saya pergi meninggalkan mama saya. Dan itu luka yang dalam. Dan Tuhan tidak bisa pakai saya hari ini kalau masih menyimpan kebencian, kepahitan, dendam. Maka saya memilih mengampuni orang yang saya benci saat Tuhan mampukan saya melakukannya. Karena di luar Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam kasih karunia-Nya, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin karena Tuhan menyertai. Nah, Yusuf ini lebih parah. Lukanya begitu parah. Dijual, dipenjara, difitnah, masuk lubang sumur. Ditinggalkan dari keluarga. Apa sikap Yusuf? Yusuf memilih daripada dia membenci, dia mengampuni. Maka anak sulungnya diberi nama Manasye. Manasye artinya aku melupakan apa yang buruk di belakangku. Aku melupakan apa yang pahit di belakangku. Ingat bahwa ada satu doa yang sangat luar biasa. Di akhir doa Bapa kami, Tuhan bilang supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kasih Bapa tidak bisa untuk mengubahkan engkau. Karena benteng yang begitu kuat dan Bapa tidak mau mendobraknya. Bapa menunggu sampai engkau membuka hatimu. Benteng itu akan hancur ketika engkau secara sukarela memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah, menyakiti, atau membuat engkau luka, atau bahkan ada di antara Anda yang sudah kepahitan sampai berakar. Ketahuilah kebenaran ini Bapak Ibu terkasih, bahwa seseorang yang bisa mengampuni seseorang kepada yang lain, itu tidak menunjukkan dia lemah. Justru orang yang bisa mengendalikan hatinya, mengampuni sesamanya, itu adalah raja di hidupnya. Karena manusia yang bisa kendalikan hatinya,
dia menjadi raja di hidupnya. Artinya apa? Tidak dikuasai oleh amarah, dendam, dengki, dan kebencian. Mengampuni bukan pura-pura. Mengampuni itu melepaskan dendam. Kalau hari ini kadang ada sinetron, drama, telenovela, mengampuni pura-pura. Mengampuni yang benar adalah melepaskan sakit hati, dendam, amarah, tanggalkan semua itu. Dan biarkan kasihnya Tuhan membalut lukamu yang paling dalam. Karena ketika luka yang paling dalam dibalut, disembuhkan, maka dari sana akan lahir berkat kehidupan yang baru. Hatimu menjadi baru, enteng, ringan, pikiranmu jadi jernih. Tanganmu tidak kau kepalkan untuk meninju orang lain. Tanganmu akan kau buka untuk menolong sesamamu yang membutuhkan. Hati yang diampuni akan diberikan hati yang baru. Dan hati yang baru akan mudah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kepahitan akan membunuh Anda, tetapi hati yang mengampuni akan mendatangkan berkat dalam hidup orang yang percaya. Kalau mau jujur, saya atau Anda, kita ini manusia yang rentan dengan dikit-dikit luka. Karena teman kah, salah ucap kah, lihat di medsos kah, ada yang mengsindir kah, atau keluarga yang salah paham kah, atau orang di sekitar kita yang kita percaya tidak mengerti isi hati kita, tidak setuju dengan keadaan yang kita alami, bahkan kita dihakimi. Bahkan orang yang kita percaya sekalipun bisa berpotensi membuat kita kepahitan. Tapi mulai hari ini, segala hal yang buruk itu, kepahitan, benci, amarah, dendam, jangan lagi engkau pelihara dalam hatimu. Saya ulangi, kebencian, dendam, amarah, please. Mulai hari ini jangan lagi engkau pelihara tumbuh subur dalam hati Anda. Karena kalau engkau terus membiarkan dan berkata, Pastor nggak tahu sih bahwa itu keterlaluan banget sih. Yang lain sih boleh, tapi yang kalau ini jenis-jenis ini nggak bisa saya ampuni. Ya, life is choice, hidup adalah pilihanmu, tetapi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman dan ingatkan dan mengajak Anda untuk menang. Kalau engkau tetap hidup dalam kebencian dan tidak mau melupakan apa yang pahit di hidup Anda, maka kebencian itu akan menjalar seperti kanker di hatimu. Awalnya tidak terlihat, tapi pelan dan pasti akan menggerogoti hati. Itu berarti merusak hidup Anda, pelayanan Anda, relasi Anda dengan Tuhan. Karena kemarahan yang kau simpan dan kau tidak mau tanggalkan alias mengampuni, itu akan berbuah kehancuran dan luka dan sakit bagi diri Anda sendiri, dan akan menjadi penyakit busuk yang bisa menular kepada orang di sekitar Anda, keluarga Anda. Ada kasih dari surga. Itu kasih Tuhan Yesus. Kasih yang bisa memutus kebencian dan kepahitan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai 20.
Di sana firman Tuhan memberitahu kepada kita, stop membenci, stop merancangkan yang buruk bagi sesamamu, stop berperkara untuk balas dendam. Roma 12:19-20 mengingatkan kita bahwa pembalasan milik Tuhan, bukan haknya kita. Tuhan menebus jiwa kita dan menjadikan kita status otoritas sebagai anaknya. Tetapi Tuhan tidak memberi engkau otoritas menjadi hakim. Anak gagal tidak dibuang, tetap anak. Tapi Tuhan tidak pernah memberi Anda hak untuk jadi hakim. Anak Tuhan, Tuhan adalah Bapa yang baik. Tapi hakim yang menghakimi sesama atau manusia, kita tidak punya hak itu. Karena hanya ada satu hakim yang adil. Di bumi maupun di sorga, dialah Tuhan, Bapa kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Itulah intisari Roma 12:19-20. Saya bacakan secara lengkap. Ada tertulis. Saudara bisa ketik dan share ayat-ayat ini, luar biasa. Roma 12:19-20 ada tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murkanya Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kata firman Tuhan, hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seteru melapar, berilah dia makan. Keren sekali. Inilah ajaran Tuhan Yesus yang mulia. Ketika seterumu lapar, berilah dia makan. Seterumu haus, beri dia minum. Wow, keren sekali. Dengan berbuat demikian kepada orang yang menjahatin Anda, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka dengan melakukan itu, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Karena kejahatan di dunia ini bisa dikalahkan dengan kasih Tuhan. Kalahkan kejahatan dengan pengampunan kebaikan. Siapa yang terberkati dengan pujian ataupun dengan renungan ini? Izinkan firman Tuhan hari ini membebaskan engkau dari sakit hati. Manasye, Tuhan kasih anak kepada Yusuf, supaya Yusuf melupakan apa yang kelam di hari-hari yang lampau hidupnya, agar Yusuf hatinya bebas. Kenapa kita perlu mengampuni?
supaya hatimu bebas dari sakit. Ketika kita memilih mengampuni, Tuhan akan mengubah hidupmu dalam kutuk menjadi berkat. Iya, seseorang yang hidup dalam kebencian, hidup dalam kutuk, hidup dalam beban yang berat. Tetapi ketika kita memilih mengampuni, Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Luka yang lama menjadi pelajaran hidup. Pahit yang pernah saya dan Anda alami hari ini dalam pengampunan Tuhan menjadi manis. Kesedihan akan Tuhan jadikan sebagai landasan untuk kita bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu terkasih, milikilah hati yang baru dari Tuhan. Hati yang bahagia adalah kunci untuk kita senantiasa hidup berkemenangan, damai sejahtera, dan penuh kasih, dan tentu membawa berkat bagi sesama. Sebelum saya selesai, mari kita renungkan hal ini. Apa yang hari ini masih membuat engkau susah mengampuni? Perkarakan hal itu. Lepaskan genggamanmu yang erat itu. Tanggalkanlah. Itu semua luka lama. Itu semua sakit hati. Itu semua membuat engkau sesak. Lepaskanlah. Demi Tuhan yang hidup. Demi kasih Yesus Kristus. Lepaskan dan ampunilah orang yang berbuat jahat kepada engkau. Biarkanlah pengampunan Kristus membalut luka hatimu, dan pengampunan yang kau berikan kepada sesamamu juga menyembuhkan orang lain. Seperti Yusuf dipulihkan waktu dia membuka pengampunan, seperti Andi Simon dipulihkan, dipakai oleh Tuhan jadi berkat ketika saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Demikian pun Anda hari ini akan jadi saksi Tuhan yang luar biasa ketika kita mau hidup di dalam kasih dan pengampunan. Let's pray. Ramahau nama hinashikana kurubasya. Ya Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Seberapa jiwa yang hari ini menerima firman Tuhan, mereka meresponi dan berkata ya untuk firman-Mu, dan mampu untuk menolak ego, kedagingan, amarah, benci, dendam. Maka sesuatu yang baik berkat Tuhan yang ilahi akan datang turun dalam hidup mereka. Ada kegembiraan, ada sukacita, dan ada rasa syukur membuat hati gembira, tubuhnya sehat, semangat yang patah gugur dalam nama Yesus, dan mereka lahir kembali sebagai orang-orang yang punya kasih dan mampu mengasihi. Terima kasih, firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman-Mu pasti berhasil karena firman berkuasa. Bahkan kami diciptakan dan sisi dunia diciptakan oleh karena firman-Mu. Maka ketika firman-Mu datang kepada kami yakin dan percaya mampu, bisa, dan kami cakap dalam segala perkara karena ada Tuhan Yesus beserta kami. Segala pekerjaan iblis, roh kegelapan, tipu muslihatnya dihancurkan sekarang, dan saya perintahkan go out in Jesus name. Dilepaskan Anda dari sakit hati, dilepaskan Anda dari yang jahat, dilepaskan dari kuasa guna-guna, pelet, santet, kegelapan, free
In Jesus' name. Puji Tuhan. Doa yang kita sampaikan adalah doa yang penuh dengan otoriti. Dan saudara-saudara yang didoakan tadi baru saja engkau mengalami kelepasan yang luar biasa. Terima kasih buat sabda firman Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akan masuk dalam sesi doa air dan minyak. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau untuk didoakan air dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Oh Ramahaya Marahumaya Shiki Rama Roma Syande. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Angkat saudara-saudara. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengurapiku untuk memberikan amanat dan tugas ini. Air minum dan minyak di tangan kami sekarang ini. Dalam nama Yesus yang kudus, diurapi, diberkati. Menjadi healing water dan minyak berkat. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah mengurapi air dan minyak ini menjadi alat kesembuhan bagi orang-orang sakit, media pertolongan bagi mereka yang membutuhkan secara cuma-cuma, gratis, free, karena pemberian surga kepada kami adalah gratis, free, cuma-cuma, maka saya akan melayani Tuhan dan sesama dengan gratis, free, dan cuma-cuma. Dalam nama Yesus, diurapi dan diberkati. Amin. Haleluya. Luar biasa. Waktu berdoa untuk air dan minyak, pengurapan Tuhan turun. Air di tangan Anda sudah diberkati dan menjadi healing water, air doa yang membawa mujarab kesembuhan ilahi. Banyak kesaksian, termasuk bukan hanya kesembuhan tubuh, ada kesaksian piaraan juga disembuhkan, dogi anabul ya. Ada juga kesaksian tanah-tanah yang angker keramat disiram, terjadi pengudusan. Ada kesaksian tokoh-tokoh yang kering, sepi, dipercik dengan air yang diberkati, mendatangkan berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya jadi berkat lebih banyak ya bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan lewat pelayanan air dan minyak ini. Amin. Saya minum, Anda minum sama-sama, mari kita minum. Dalam nama Yesus. Kampe tos jadi berkat. Sebentar, ada kok kayak ada rambut. Kayak ada rambut. Jangan-jangan ada yang kirim santet guna-guna, rambut masuk di mulut. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, airnya yang diberkati sudah kita minum. Bapak Ibu sekalian, semua sehat selalu ya. Dan ingat, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Mari, angkatlah dua tangan saudara-saudara dan kita akan terima doa berkat. Diberkatilah Anda sepanjang hari ini. Terimalah berkat Tuhan, perlindungan dan kuasa-Nya. Kebajikan, kemurahan, pengampunan, dan keselamatan diberikan kepada kita semuanya. Di dalam proteksi perlindungan tubuh jiwa roh kita.
terpelihara sempurna oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ampunlah kami Tuhan atas segala salah dan dosa-dosa kami. Kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah, yang pernah melukai kami ampuni Tuhan. Jadilah pada kami seperti apa yang Kau kehendaki. Datanglah kerajaan-Mu di bumi dalam surga. Ya Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih banyak sekali orang-orang yang suka menyapa dan juga kesaksian hidupnya memberkati. Saya ucapkan terima kasih. Mereka adalah orang-orang baik yang selalu memberikan atensi untuk pekerjaan Tuhan. Makasih Bapak Hendra, terima kasih kembali ya, puji Tuhan. Tantri dan banyak sekali ada di sana juga Bu Endrowati, Ibu Nelawati yang setia, puji Tuhan. Ya, banyak sekali. Jadi saya selalu berusaha mengingat dan mendoakan dan juga bisa menyapa sekalipun tidak semuanya ya. Ya Saryani, puji Tuhan ya. Iya, Pak Daniel di Makassar, Beki ya. Senang sekali ke Makassar, nanti kita pergi makan ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Ibu Kristina juga ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, ada Yesus besertaku. Opun Jio, terima kasih. Opun Agung Boru Manalu, terima kasih. Sekalipun ada masalah, jangan gentar, ada Yesus beserta kita. Amin, katakan amin, amin, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, mari sembah Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kota-kota yang mulai berdoa atau mulai bawa dalam doa-doa. Kalau ada kerinduan hati dan Tuhan izinkan, Pastor Andi dan tim akan memberkati kota-kota di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan terjadi, rencana Tuhan digenapi. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, ada Yesus besertaku. Pak Markus, shalom. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar, ada Yesus besertaku. Jakarta, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, Bapak Agus AE. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Makasih Palu, ku puji, mari sembah Tuhan Yesus. Medan, Horas, Bandung, Lautan Api.
Bandung itu lagunya kan Bandung, halo halo Bandung ya, ibu kota yang diberkati, puji Tuhan. Ya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bekasi juga menyapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Tadi kota-kota mana saja kayak itu yang menyapa? Iya, silahkan di komentar. Menyapa juga yang ada di Tangerang, ya. Tangerang tadi siapa namanya, Kak? Iya. Tadi Pesta mengucap satu kalimat, istilah Bandung Lautan Api. Itu merujuk pada peristiwa pembakaran ada kota di Bandung kejadiannya itu 23 Maret ya 1946. Di sini saya baca sebagai taktik untuk mencegah sekutu Belanda, Nica dalam kurung itu menggunakan kota sebagai pangkalan militer ya. Nah, peristiwa itulah yang melahirkan julukan Lautan Api ya, karena luasnya area yang terbakar dan juga diabadikan dalam judul berita Bandoeng jadi Lautan Api terjemahan lama. Jadi dari pasar menyebut istilah Bandung Lautan Api karena merujuk peristiwa ini ya. Tapi hari ini Bandung menjadi Lautan Kasih ya. Di sana ada Pak Gubernurnya yang keren, Pak KDM ya, yang suka belusukan dan suka menolong. Dan kemarin saya juga lihat videonya viral ya, gubernur yang membantu masalah-masalah gereja ya. Tidak mustahil juga gubernur kami di Kalimantan Timur juga baik dan mau untuk turun selalu peduli kepada warganya, masyarakatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Halo Balige menyapa, dan juga Jakarta tadi, Bogor juga menyapa, Bekasi ya, sama-sama semua berkati. Ya, Kupang, terima kasih. Sudia Makassar, Baji-baji Ki, enaknya di Makassar ini pagi-pagi ada mie songkol. Sabah, Malaysia juga, Salib Kasih Tarutung, terima kasih. Banyak yang menyapa, banyak yang terberkati, banyak yang senang dengan live streaming ini. Gimana Bapak Ibu, senangkah hari ini? Ya, saya senang juga. Toraja, kure semangat. Napasake po Yesu, boleh paraya ya. Jangan lupa kita komande. Mana semua raka ya. Iya, terima kasih. Ada juga Pontianak menyapa. Terima kasih Depok menyapa. Palu, wis enaknya pangsit mie Palu ya. Makasih Pak Benyamin, setuju. Bang Dedi gubernur yang baik. Amin. Ya sudah, kalau begitu sudah cukup lama saya live-nya nih. Sudah sekarang menunjukkan waktu saya live ini. Ih, ngangre coto, nyaman sekali itu. Ayo, gas sudah kapan, di mana Cie?
Elizabeth, makasih juga ya. Mukah Sarawah, Noel Channel, makasih, salam kenal Noel Channel ya. Saya juga menyapa, ada satu hamba Tuhan yang saya lihat itu pernah menyapa Won Deso, hamba Tuhan. Ada itu channelnya di TikTok, saya lupa juga ya, kemarin ada masuk juga. Terima kasih, saya senang kalau hamba Tuhan misalnya menyapa. Saya juga kalau pas setelah form 2 selesai, saya buka TikTok, saya scroll, ada yang live, saya masuk, saya sapa mereka. Jadi ada yang kenal, senang bisa menyapa, ada yang tidak kenal ya terskip aja. Tapi saya suka sekali saling menyapa hamba-hamba Tuhan. Orang Kristen harus rendah hati dan punya kasih, nggak boleh sombong-sombong ya. Sombong itu jauh-jauh. Sombong bukan sifatnya Tuhan. Sombong itu iblis sifatnya ya. Kalau sifat Tuhan itu murah hati, rendah hati, murah senyum, suka ketawa. Tapi ingat Ki, jangan ketawa sendiri, nanti dibilang orang begini. Ya sudah, ya terima kasih semuanya buat kebersamaan yang indah hari ini. Merasa terberkati, bisa tolong bantu follow akun Pastor Randy Simon, di subscribe di channel YouTube-nya, di halaman Facebook. Terima kasih. Makasih semuanya buat dukungannya, komentarnya, hadirnya, dan juga silakan di-share, dibagikan ya. Kalau suka live ini, senang pelayanan seperti ini, atau doa-doa Anda diberkati, berikan dukungan, bisa bantu di-like, di-subscribe, dan di-share. Terima kasih buat kesempatan indah ini. Terus memberkati. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan serta sampai selama-lamanya. Terberkati. Nanti tambah lagi ya. Besok kita hadir kembali di jam waktu yang sama, kurang lebih 6.05 WITA, setiap hari, Minggu sampai Minggu non-stop. Tuhan kesetiaannya menyertai kita selama-lamanya. Shalom semuanya. Dadah. Dan kiss bye. Dor. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melihat
indah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berhenti.